Sain Patinama tidak bisa datang. Kemudian Yaakob Sayuri, Yance Sayuri cedera. Ini yang membuat tentunya ada pemanggilan dari tim U23 naik level ke tim senior. Kita membutuhkan poin menghadapi Turkmenistan untuk bisa memperbaiki peringkat FIFA. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas kali ini gue akan membahas mengenai Timnas Indonesia. Ya, ini mengenai Timnas menghadapi Turkmenistan. Sebetulnya gue mau membahas mengenai keluar masuknya para pemain. Banyak pemain debutan yang akan tampil menghadapi Turkmenistan. Salah satunya adalah Sandy Walsh. Ini yang sudah ditunggu-tunggu ya. Sandy Walsh sudah berapa kali FIFA Matchday, sudah tampil, sudah dipanggil Sintayong, tapi pas lagi latihan cedera. Gagal lagi. Nah, kali ini kali ketiga. Kalau kali kedua kata Raisa. Nih kali ketiga. Kita akan melihat kali ketiga pemain yang berposisi sebagai bek kanan. Bisa juga sebagai defensive midfielder, bisa juga sebagai center back. Yaitu Sandy Walsh bermain di Mechelen di Liga Belgia. Ini tentunya akan memberikan satu warna baru, kekuatan baru setelah Elkan Bagot dipanggil ke tim U23. Tentunya Sandy Walsh bersama dengan Jordi Amat akan menjadi andalan di lini belakang dari pemain diaspora yang dihadirkan oleh Sintayong. Kemudian ada juga nama-nama seperti Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang dan juga Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Mereka dipanggil karena dua pemain di lini belakang cedera. Sain Patinama tidak bisa datang. Kemudian Yaakob Sayuri, Yance Sayuri cedera. Ini yang membuat tentunya ada pemanggilan dari tim U23 naik level ke tim senior dipanggil. Juga ada Rian Kurnia, pemain gelandang pekerja keras lah, box to box di Persib Bandung dipanggil. Dulu bekas Persikabo kalau nggak salah. Ada juga Doni Tripapungkas, winger dari Persija Jakarta. Ini dipanggil juga karena tentunya tim senior kekurangan pemain setelah 4 pemain cedera. Bahkan Dimas Derajat cedera. Sehingga panggil Aji Kusuma, pemain dari Persija Jakarta. Baik, jadi ada 7 termasuk penjaga gawang Reza Arya Pratama yang mendapat kesempatan pertama tampil untuk atau pemanggilan tim nasional senior. Memang belum main. Jadi ada 7 pemain yang belum memiliki cap. Debutnya bisa saja terjadi ketika Indonesia menghadapi Turkmenistan. Nah, siapa saja sih pemain-pemain yang dipanggil, Bung Tio? Nah, ini ada 3 pemain di penjaga gawang ya. Ada Nadeo, Sahrul Trisna, dan juga Reza Arya Pratama. Nah, siapakah yang akan menjadi pemain inti di posisi penjaga gawang? Menurut gua, Sahrul Trisna pantas lah untuk menjadi pemain posisi penjaga gawang utama. Atau Nadeo ya. Karena memang ini kita membutuhkan poin menghadapi Turkmenistan untuk bisa memperbaiki peringkat FIFA. Setelah lawan Argentina, ya pasti kita kalah. Kita dapat poin, kita dapat pengalaman, kita dapat kebahagiaan. Juara dunia main di GBK. Nah, saat ini menghadapi lawan yang di atas kertas harusnya bisa kita lewati ya. Karena memang peringkatnya tidak terlalu jauh. Peringkatnya 135, 130 sekian gitu untuk Turkmenistan, sedangkan untuk Indonesia 150. Untuk di belakang siapa? Kapten tentunya Farudin Arianto. Kemudian ada Jordi Amat, Andi Setio, Sandy Walsh. Kemudian bek kirinya tidak ada Pratama Arhan, adanya Edo Febriansyah. Dan juga ada Wahyu Prasetyo. Ada juga bek tengah Zaki Ashraf. Nah, Asnawi di kanan bersama dengan Sandy Walsh. Kita tidak tahu siapa yang akan dipasang oleh sang pelatih ya. Tentunya akan sangat menarik. Karena dua-duanya bisa bermain di posisi yang berbeda, bek kanan atau sebagai gelandang bertahan. Sedangkan untuk di lini tengah ini menumpuk ya, ada Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Sadir Ramdhani, Egy Maulana Fikri, Mark Klok, ada Malis, Rian Kurnia, dan juga Doni Tripamungkas. Nah, kalau boleh memilih memang sangat nyaman jika ada Rahmat Irianto dan juga Mark Klok di situ. Tinggal satu lagi pemain siapa yang akan dipasang di posisi itu. Bisa Ricky, bisa ada Malis, ataukah mau mencoba Rian Kurnia? Menarik, karena pasti formasinya 4-3-3, kalau nggak 4-2-3-1. Nah, di depan pastinya tidak ada seorang striker murni, ini kembali Faustin akan dipakai. Ada Pano, ada Dendi Sulistiawan, dan juga ada Sadil Ramdhani, ada Egy Maulana Fikri. Ini banyak pilihan bagi
Sintayong. Yang kabarnya, ini kabar terakhir Sintayong tidak hadir. Katanya dia akan fokus ke Solo, sedangkan asistennya akan memimpin pertandingan di Surabaya. Tapi kabar terakhir per hari ini, kata Sintayong hadir juga di Surabaya, hadir juga di Solo. Top. Ya, ini memang harus akan memberikan sebuah stimulus berbeda ya ketika ada pelatih kepala, wadah Sintayong itu kayaknya para pemain akan semangat. Tapi menurut gua memang lawan Turkmenistan ini harus dimenangkan karena bisa memberikan dampak positif karena persaingan kita, persiapan kita jelang Piala Asia tahun depan di bulan Januari, di mana Indonesia akan tergabung dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Kalau Indonesia bisa masuk 8 besar di Piala Asia tahun 2024, kita masuk Piala Dunia. Kita tidak perlu bidding-bidding, kita masuk Piala Dunia. Itu sebuah mimpi, sebuah doa, sebuah harapan dari gua dan juga pemirsa semuanya, pecinta sepak bola, bahwa tidak perlu jadi tuan rumah. Kalau bisa kita lolos karena kita memang pantas lolos. Ya, semoga saja ya. Ini di Sintayong we trust. Insya Allah kalau semuanya lancar, gue berharap bahwa Indonesia bisa buat kejutan di Piala Asia dan bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Ya, tapi sebelumnya terlalu jauh itu. Kita akan bahas dulu bagaimana Turkmenistan. Setelah itu tentunya kita masih ada kualifikasi Piala Dunia menghadapi Brunei di tanggal 12 sampai 17 Oktober. Jadi memang ini salah satu persiapan bagi Sintayong. Gue rasa Sintayong sudah memiliki kerangka tim. Karena memang ini dari tim U23 sama tim senior ini bisa dipadukan gitu. Jadi beberapa pemain diaspora juga tidak dipanggil ke tim senior karena mereka dipanggil ke tim U23. Ada Ivan Jenner, kemudian Rafael Struijk, kemudian Elkan Bagot. Jadi gue rasa memang ini pembagian tugas. Bahkan Marcelino and the Gang lah ada di U23. Ya semoga saja memang ini makin bagus ya. Gue rasa Pak Ketua Umum PSSI dan juga Badan Tim Nasional harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan klub. Karena memang banyaknya jadwal, klub punya pemain. Jadi harus ada sinergi komunikasi yang baik. Beberapa hari lalu gua dan teman-teman wartawan senior ketemu Pak Erick Thohir, kita sampaikan beliau ternyata punya visi yang luar biasa. Semoga saja semuanya bisa dijabarkan, dijalankan dengan baik. Pelan-pelan Pak Erick, ya jangan ngebut-ngebut. Nah, tapi kalau prestasi harus kebut gitu ya. Baik, itu pentingnya menghadapi Turkmenistan. Menang berapa terserah, yang penting menang. Karena kita dapat poin, meningkatkan peringkat kita di FIFA dan menimbulkan kepercayaan diri yang luar biasa bagi para pemain. Termasuk bagi 7 pemain tadi gue bahas tadi, pemain yang mungkin akan bisa melakukan debutnya bersama dengan tim nasional. Penjaga gawang Reza Arya Pratama, kemudian ada Sandy Walsh, Wahyu Prasetyo, Zaki Ashraf, Rian Kurnia, Dodi Tripamukas, ataukah Aji Kusuma. Apapun itu, siapapun yang main, yang penting harus fight, menang lawan Turkmenistan. Gitu. Oke, nanti gue akan bahas berikutnya bagaimana Indonesia di kualifikasi Piala AFC U23 ya. Pilih dulu. Ya jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, jadi gue tambah semangat bikin konten-konten untuk teman-teman mengenai tim nasional dan tentunya seri A ya kalau di Tes Pro TV. Terima kasih menyaksikan Tes Pro TV. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sukses selalu. Tino Groho sign out. Bye.